Kita langsung ke Bung Tommy Welly. Bagaimana Bung Tommy Welly melihat potensi sanksi yang akan diberikan kepada PSSI yang tercantum dalam surat FIFA itu, Bung Tommy Welly? Iya, secara normalnya potensi sanksi itu memang jelas ya. Hanya mungkin kalau tidak disampaikan kan akan disampaikan kemudian dalam pernyataan itu lebih kepada rasa tenggang rasa lah ya. Atau wise-nya FIFA aja. Karena mungkin eventnya baru dicabut masa langsung bicara sanksi. Tapi kan sinyalnya sudah jelas. Potensial sanksi akan mengancam atau diberikan kepada Indonesia. Karena satu, komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Yang kedua juga adalah soal diskriminasi tadi. Itu juga adalah pelanggaran terhadap statuta. Jadi saya pikir jika itu sampai terjadi, benar-benar terjadi, maka makin terpuruklah situasi sepak bola kita. Karena sanksi FIFA akan membuat kita terkucil, kita nggak bisa main bola, maksudnya timnas kita nggak bisa tanding dengan negara anggota FIFA manapun, lalu klub-klub kita pun tidak akan bisa bermain di level yang lebih tinggi di ASEAN, di AFC Asia. Jadi saya pikir situasi itu akan membuat sepak bola kita disingkirkan atau dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Nah itu yang menjadi resiko besar, konsekuensi besar atau pelajaran yang terlalu mahal. Pelajaran yang terlalu mahal dari situasi ini. Jadi memang nggak mudah juga kita bicara Garuda Muda tetap semangat, angkat kepala kalian. Mereka 20 tahun, mereka sedang mengemban tugas negara, mereka mewakili negeri ini, nanti harusnya 2 bulan yang akan datang, tapi yang terjadi kan mimpi mereka sirna, pupus. Mimpi pemain bola itu timnas dan main di Piala Dunia, dan itu hampir terwujud, tapi tiba-tiba sirna, walaupun mereka sebetulnya dengan usia yang belia sudah akan mengemban tugas negara ya, bawa merah putih, bawa lambang Garuda di dada, tapi itulah yang terjadi, tragis, menyesakan dan kejam lah kalau buat para pemain muda itu sih. Oke, baik. Bung Toel, saat ini kan tampaknya kita semua berusaha untuk mensikapi ini secara bijak. Kalau menurut Bung Toel, apakah ini kan masih mungkin FIFA masih akan terus, atau kita katakanlah PSSI akan terus melakukan lobby begitu terhadap FIFA begitu. Apakah mungkin ada kemungkinan harapan supaya pembatalan tersebut dibatalkan atau dicabut, Bung Toel? Melihat mungkin kita sudah bisa, katakanlah kita bisa legowo mungkin menerima dengan kejadian-kejadian ini. Pembatalan terhadap status tuan rumah sih nggak mungkin dicabut. Itu sudah menjadi keputusan FIFA. Bahkan tanda-tandanya ketika drawing dibatalkan kan itu adalah tanda-tanda buruk atau tren negatif, tendensi negatif. Dan ketika tuan rumah dicabut, ya yang menanti di depan mata adalah sanksi. Nah sekarang Ketua Umum PSSI Erick Thohir kan pergi ke Qatar, ketemu FIFA, ketemu Presiden FIFA, itu menurut saya sih lobby yang paling realistis ya berusaha menghindarkan sanksi. Kalau memungkinkan, kalau bisa gitu loh. Baik, tapi dengan posisi sekarang, Bung Toel, dengan posisi sekarang, apakah memungkinkan? Kan tadi Bung Toel mengatakan kita ini jadi tuan rumah bisa main di Piala Dunia karena wild card. Tapi kalau melalui proses kualifikasi, bertanding dengan tim-tim dunia, mungkin tidak kita akan ikut lagi mungkin pada kesempatan mendatang. Andro. Iya, kemarin kan di bulan awal Maret ya, kita ikut kualifikasi Piala Asia juga untuk yang tiket menuju Piala Dunia ini di Indonesia. Tapi kita kan gagal di grup ya. Yang lolos kan 4 tim terbaik atau semifinalis. Sementara kita kemarin di Uzbekistan di kualifikasi menuju Piala Dunia ini, kita gagal di penyisihan grup. Oke. Baik, nah sekarang silakan Bang Ngabalin, tampaknya ingin menanggapi tadi, silakan Bang Ngabalin. Ini yang kita khawatirkan dari perbincangan kita setiap bicara di TV One, karena FIFA itu bukan saja U20 tapi U16, ada juga kita punya U19 termasuk U20, itu tidak mungkin bisa akan main di event-event internasional karena itu sudah menjadi regulasi aturan ketika FIFA itu ban sebuah negara terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Kita ini kan sebetulnya kalau bola dan FIFA itu kan anti diskriminasi kan, tapi ketika itu muncul di kita, inilah masalahnya. Dengan begitu juga maka seperti ada yang kita akan main juga di mungkin dalam event-event internasional, tidak akan mungkin karena itu sudah menjadi aturannya FIFA. Kita tidak mungkin lagi akan bisa menjadi tuan rumah atau mungkin ada
Olimpiade yang nanti dilakukan juga tidak mungkin, karena itu sudah jadi aturannya. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Selama ini kita bincang dan kenapa menjadi perhatian penting bagi sepak bola, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI ini adalah satu langkah yang tentu harus kita berikan apresiasi. Apa yang dilakukan oleh FIFA dengan Bung Erik kemudian berjumpa di sana, satu apresiasi penting karena upaya-upaya ini dilakukan. Karena itulah maka Bapak Presiden memerintahkan Ketua Umum yang sangat gesit, muda ini. Tapi lagi-lagi kita harus kasih tahu bahwa satu hal yang sangat penting bagi Indonesia dan sepak bola dan khususnya FIFA di bawah kepemimpinan Pak Erik ini ada ruang yang memang dibuka untuk bisa FIFA melakukan kunjungan dan berdialog terkait dengan hal-hal yang mungkin dan akan segera diantisipasi. Mudah-mudahan saja kemampuan lobby dari Pak Erik ini akan bisa memberikan gambaran tersendiri seperti harapan dari Tisa dan Andro tadi. Tapi kalau sekarang kan nasi sudah menjadi bubur ini Bang Ngabalin. Ini bukannya bermaksud untuk menyalahkan siapa, tapi menurut Anda dari kejadian ini siapa yang paling bertanggung jawab sehingga berdampak sangat genting untuk Indonesia? Begini, saya mau komentar. Mas Arya Bima boleh? Ya. Mas Arya Bima. Begini ya, ini kan diarahkan seolah-olah pembatalan ini oleh FIFA karena hal yang terkait keinginan kita pertandingan Piala Dunia U12 ini tanpa Israel. Waktu Israel kemudian masuk final, Agustus itu kita sudah mengupayakan bagaimana pertandingan ini sudah berjalan dan soft, tidak terjadi berbagai hal yang memakut kaitan masalah sosial dan politik di tanah air. Kenapa kita melakukan upaya itu? Karena sikap kami ini tidak tanpa sebab. Karena FIFA sendiri pernah waktu itu mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia. Jadi presidennya itu ada presidennya. Sedangkan pada saat kami mengupayakan apa yang kami sampaikan adalah hal yang fundamental juga guna menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antar bangsa. Dalam hal ini untuk menolak kehadiran tim Israel karena ada satu yang sangat keji pada waktu itu adalah statement dari pemerintah Netanyahu terkait dengan Menteri Keuangannya tepatnya yang ingin menghapus eksistensi bangsa Israel dengan menghilangkan peta bangsa Israel dari peta dunia. Jadi mohon, kalau memang upaya diskriminasi itu tidak dilakukan oleh FIFA, faktanya FIFA pernah mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia. Saya dengar Bung Tol pernah ngomong waktu itu Rusia karena tidak masuk ke final. Tapi Bung Tol, FIFA pernah melakukan itu karena ada itulah kemudian sah-sah saja dong kalau PDI Perjuangan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, dengan Pak Pratikto, dan mungkin juga Pak Hasto sudah menyampaikan ke Pak Sekjen. Itu adalah hal yang sangat lumrah dilakukan. Nah, kemudian yang kasus terakhir kita membaca ada upaya-upaya momen itu justru akan menjadikan pertalian dari kelompok-kelompok tertentu untuk mengekspresikan dengan berbagai demo yang ada. Oke. PDI Perjuangan Dua sangat hal komentar memahami boleh. Silakan Bung Toel. itu ya. Sebentar, Kekecewaan kita udah itu. dapat poinnya dulu, Mas Arya. Coba Tetapi dikomentari. seolah-olah Bung Tol tadi sama Kang Ngabalin seolah-olah FIFA itu anti diskriminasi. Kita melakukan itu karena ada diskriminasi Rusia yang menghajar Ukraina dengan berbagai hal yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan sebagai negara yang akan mengikuti pertandingan Piala Dunia. Jadi maksud saya presidennya ada Bung Tol. Presidennya ada sehingga kita melakukan itu. Saya kira itu. Iya, saya komentari boleh. Baik, silakan Bung Toel. Oke, yang pertama Israel lolos kualifikasi dari zona Eropa Juli 2022. Jadi sejak tahun lalu. Betul bahwa kita punya panitia nasional FIFA Under 20 namanya INAVOK. Menurut saya harusnya di domain itulah, di area itulah situasi ini, pekerjaan rumah ini dikerjakan supaya tidak muncul di ujung. Di ujung seperti sekarang yang hanya tinggal kurang dari 2 bulan. Jadi ada pekerjaan rumah tentang isu Israel yang lolos.
Bung Toel, kita Agustus 2002 melakukan upaya itu, Bung Toel. Ya, kan Israelnya kan lolos Juli 2022. Ya makanya penting karena ada panitia Inafok juga, harusnya itu tadi mengerjakan pekerjaan rumah, isu soal sensitifnya Israel. Itu satu. Yang kedua, bukan mau jadi jubirnya FIFA juga, soal Rusia itu permintaan negara-negara Eropa. Bung Toel juga Kemudian- mengklarifikasi. Mas Alasan Arya, FIFA Mas, menolak kita. Mas Bima, kita Alasan dengar menolak dulu. Kita itu bukan masalah diskriminasi. Bergantian Oke, dulu, Bapak. Mas Bima Alasannya. sebentar. Kita Iya, coba iya. kasih ke Bung Toel Ya, dulu. makanya saya Silakan kasih Bung Toel. komentar. Saya bilang komentar Jangan tentang mendramatisasi Rusia. sesuatu yang tidak realistis sesuai dengan keputusan FIFA. Ini loh yang saya maksud. Oke, baik. Kita kasih Bung Toel dulu. Satu-satu. Silakan Bung Oke. Toel. Oke, jadi negara-negara Eropa itu meminta UEFA untuk memberi sanksi pada Rusia, mendiskualifikasi Ya. Rusia dari babak playoff kualifikasi Piala Dunia, dan kemudian dikuatkan oleh FIFA. Nah, kalau secara teknis posisi Rusianya belum sampai putaran final, belum sampai Qatar 2022. Jadi secara teknikal sepak bola, enggak, saya dari sudut pandang sepak bola, saya orang sepak bola. Secara sudut pandang sepak bola itu lebih memudahkan FIFA ketika ada permintaan negara-negara Eropa untuk mendiskualifikasi Rusia. Itu satu hal. Let's say katakanlah itu presiden bahwa FIFA melakukan itu. Saya cuma bilang kalau Indonesia menentang itu terhadap FIFA yang anggotanya 2011 itu juga tidak ada keuntungannya sama sekali. 211 negara anggota FIFA, lebih besar daripada PBB gitu loh. Dan dia sangat punya pandangannya tersendiri. Saya nggak menyebut FIFA dewa yang maha suci, enggak. Tapi dalam positioning ini kita tuan rumah dan kita menggunakan presiden itu juga nggak akan punya pengaruh besar gitu loh. Oke. Mas Arya singkat. Mas Oh Arya ya, tadi singkat. saya kan hanya mengatakan bahwa alasan-alasan PDI Perjuangan waktu itu adalah sesuatu yang pernah terjadi presiden itu oleh FIFA. Silakan bahwa tidak Mas. masuk ke final segala macam. Mas. Tetapi itu Mas. pernah dilakukan oleh FIFA dengan mencoret Rusia. Ini yang saya maksudkan. Baik. Ya Kang. Baik. Bang Sekarang Abalin. Bang Abalin, silakan Bang Abalin. Bang Abalin. Terakhir. Mas, dari Yo. 24 Oktober 2019 ketika Indonesia ditetapkan, itu kan mengisikan 6 negara deh. Dan Indonesia ditetapkan dalam Shanghai Meeting Football itu, maka Presiden memerintahkan seluruh perangkat kementerian, lembaga, termasuk venue-venue di mana akan dilakukan itu. Di antaranya adalah Denpasar, Bali, dan Jawa Tengah, Kang Mas. Ini yang jadi perkara besar itu adalah surat dari Gubernur Bali, Denpasar, Beli, Wayan Koster. Ada lagi pernyataan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Kita cerita pelan-pelan saja. Inilah yang menjadi perkaranya. Memang kalau coba bayangkan, drawing itu dilakukan di Denpasar, tetapi surat dari gubernurnya dikirim ke FIFA. Bagaimana mungkin ini perkara bisa jalan? Itu satu perkara. Baca itu surat FIFA itu. Tapi Baik. it's okay. Enggak, Saya lu pada udah baca. posisi Sudah Gini, baca begini, Kang Mas. alasan FIFA enggak, Kang? Sudah baca alasan FIFA Bapak- membatalkan kita enggak? Sudah kami tampilkan Sudah alasan kami FIFA tampilkan tadi. alasannya. jadi gini, Mana Kang Mas. ada alasan itu? Enggak ada alasan soal pembatalan terkait dengan Israel, enggak ada. Listen, Iya kan? listen to me, Kang Mas. Ya. Jadi ketika Tisa menanyakan, sekarang tidak lagi kita membicarakan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah, udah. Ini adalah evaluasi terpenting bagi sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Evaluasi penting bagi sebuah negara yang luar biasa, generasinya banyak dalam hal, dan sepak bola ini menjadi luar biasa penting. Terima kasih banyak Kita Bang Ali akan Mukhtar Ngabalin. Mohon menghadapi maaf itu durasi kami perkara-perkara terbatas, itu. Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih kita banyak. mesti ambil evaluasi penting. Terima kasih Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Bung Tommy Welly, dan juga Mas Arya Bima. Mohon maaf Bapak-bapak, durasi kami terbatas untuk mengulas ini lebih dalam, tapi kita berdoa tidak akan ada sanksi untuk PSSI. Tentunya hanya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kedepannya, Andro ya.